And hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya di channel Nurul Hilmi dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas pertandingan antara tuan rumah Borneo FC melawan versus Persib Bandung, yaitu partai big match yang harus berakhir dengan skor imbang 1-1. Partai big match yang Borneo dalam 3 pertandingan tidak bisa menang di Segiri, berhasil 1-1, berakhir dengan 1-1, dan dalam 6 pertandingan terakhir juga Borneo juga tidak bisa mengalahkan Persib Bandung. Ya, Persib Bandung dengan skor akhir 1-1 ini memperpanjang uh, hal positifnya ketika melawan Borneo, khususnya di kandangnya Borneo sendiri di Stadion Segiri. Oke sob semuanya, ini malam yang melelahkan karena ada pertandingan nonton bareng tuh. Gue nontonnya barengan Persib versus Borneo, Borneo versus Persib, terus ada Persija versus Dewa United. Selang setengah jam kick off Manchester United versus lupa lagi karena habis itu ada pertandingan Liverpool lawan Tottenham. Padat. Dan ya aku mau mulai konten yang Borneo dulu lawan Persib Bandung yang pengen gue ulas, yang pengen gue bahas di konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, ini Borneo FC bermain dengan skema 4-3-3, sedangkan Persib Bandung dengan skema 4-2-3-1. Yang pertama gue mau salutin juga pertahanan Persib Bandung, zona defense ya Persib Bandung berhasil cukup meredam lah permainan serangannya yang dibangun Borneo. Permainan taktisnya Borneo cukup tidak bisa menembus gedung satenya Persib Bandung, Kota Bandung. Dan terus ya Borneo harus diakui juga pertandingan babak pertama ataupun babak kedua harus diakui, berani gue bilang milik Borneo FC berdasarkan peluang-peluang yang berdasarkan build up membangun serangan yang berdasarkan passing positif ya, berdasarkan trupas end passing ya, berdasarkan dribble para pemainnya ya. Borneo ya bisa dibilang mendominasi sob di dua babak ini melawan Persib Bandung. Cuman dari finishing ya, entah bisa dibilang finishingnya Borneo jelek juga atau finishingnya Borneo nggak nemu, finishing Borneo nggak pas ya, terutama dari striker Obi. Dia mencetak 6 peluang. Ini kalkulasi dari babak pertama babak kedua, 6 peluang, 7 peluang, 6 peluang lah. Dan ya baru menit 11 juga dia udah menghadirkan shoot on goal ke gawang Teja Paku Alam, ke gawang Persib Bandung. Cuman ya bolanya masih lemah, bolanya masih mudah ditaklukkan oleh Teja Paku Alam. Terus ada umpan silang dari Fidel Peralta gitu, dan bolanya dia berhasil menyambut umpan silang tersebut dengan menjatuhkan badannya, dan finishingnya masih di samping gawang Teja Paku Alam begitu, 2 kali sundulan begitu. Shooting juga masih bisa 2 kali sundulan masih di atas gawang Teja Paku Alam, padahal yang paling memukau ya 2 kali sundulan itu, dan beberapa kali peluang shooting juga masih bukan harinya si Obi ini ke gawang Teja Paku Alam, nggak nemu gitu targetnya gitu sob. Oke. Ya Persib Bandung unggul terlebih dahulu lewat gol mantan pemain Borneo FC Adam Alis. Bisa dibilang ya bola nemu juga, berawal dari free kick. Bola terus jatuh ke kotak penalti Borneo berhasil mengeluarkan bola tersebut, lalu ada bola drop ball lagi, bola susulan, bola drop ball kembali, dan seharusnya itu bisa diantisipasi dengan baik, dengan gampang, dengan mudah oleh Komang dan siapa rekan center backnya dan bolanya
kan ada disundul terlebih dahulu oleh pemain Borneo. Lalu si Komang ada sama center back satu lagi tuh ada kejadian yang semestinya nggak terjadi, yaitu tabrakan lah, terus ada bolanya mental sana sini, tabrakan dan bolanya jatuh ke Adam Alis yang udah berdiri bebas, yang udah di depan gawang terbukanya Nadio, yang udah di depan matanya Nadio. Ya udahlah, dengan gampangnya Adam Alis melakukan finishing goal. Oke, 1-0 untuk Persib Bandung. Di sini memang gara-gara Persib Bandung gara-gara Borneo FC kejebolan tersebut, ya Borneo lebih gahar lagi untuk melakukan passing terlihat, tapi tembok kuat pertahanannya Persib Bandung juga tampil cukup nyetel, melainkan ya finishing Borneo yang lagi nggak nemu, yang bolanya lagi ke atas mula, lagi hilang nggak tahu kemana. Ya defense Persib Bandung juga harus diakui juga gitu. Terus si Kasambu babak pertama dia minim sekali membantu serangan karena mengcover atau mengawal pergerakannya dari Willian. Cuman gue aneh kenapa Willian tuh dari babak pertama juga nggak tampil bagus, nggak tampil baik gitu si Willian ini. Melawan si Kasambu tuh gampang banget, si Kasambu ibaratnya bahasa kasarnya mengantonginnya lah, menjinakannya lah gitu kan. Ya akhirnya babak kedua barulah Kasambu memberikan warna-warna penyerangan lain lewat membantu serangan. Di situ cukup terlihat Kasambu melakukan syuting, walaupun syutingnya masih nggak terarah. Kasambu tiba-tiba udah di depan melakukan umpan, walaupun masih bisa kembali lagi masih bisa dijinakan lagi atau digagalkan lagi oleh pemain Persib Bandung, bertahan Persib Bandung. Terus si Peralta sama si Vidal ini, sama yang nomor 7 siapa namanya lupa gue, sama 3 pemain ini sebetulnya bisa cukup dimatikan. Adalah sekali 2 kali pergerakan lolos gitu ya, sekali pergerakan dribble Peralta lolos. Ada tuh yang dia dribble di kanan kiri pertahanan Persib Bandung di saat dia pindah posisi. Kan Eliano sering naik gitu kan, terus dia melewati lawatan, syutingnya masih ke atas. Ini gue bilang masalah untuk membangun serangan, masalah untuk menciptakan peluang, ya Borneo masih lebih unggul gitu dari Persib dari babak pertama maupun babak kedua. Oke. Terus ya yang di menit-menit akhir juga gawang Persib Bandung akhirnya Teja Pakualam menyelamatkan gawang Persib Bandung dengan menahan sutan Peralta dengan pakai kakinya gitu kan. Terus ya Persib Bandung ya kebanyakan membangun serangan ya, terutama di babak kedua lah. Di babak kedua Persib Bandung tuh susah kali untuk menghadirkan peluang, susah kali untuk mengancam gawang Borneo FC. Ada di babak pertama ketika sutan dari tendangan bebas dari Putros yang masih diantisipasi oleh Nadio. Sebetulnya pertahanan dan juga pertahanan dari Borneo ini di awal-awal babak tuh nggak tenang juga gitu. Oke, si Nadio ada tuh melakukan tepisan yang seharusnya tepisan itu bisa ditangkap ataupun dibuangnya nggak ke situ. Ya bisa dibilang dia nyaris blunder. Untung striker Persib tuh masih Andre Jung atau siapa yang menerima bola ya, bukan William Barros. Untung nggak tenang juga dan gagal bola mentahannya, bola lepasnya gagal untuk menjadi gol juga. Terus ketika awal-awal si Buffon juga pemain muda yang menggantikan posisinya ya back sayap yang akhirnya pergi ke Persija.
si Buffon awal-awal nggak tenang, tetapi kalau gue perhatiin ke sini sini, markingnya bagus banget, memarking pergerakannya Bergwinho lah, terus si Eliano lah, sehingga Bergwinho atau Eliano nggak bisa berkreasi banyak gitu, seperti melakukan dribble, melakukan cutback seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Good si Buffon, good si Buffon. Ya, gol Borneo ya memang lahir dari penalti dan itu layak penalti. Bolanya terkena kaki pemain Borneo dulu, baru bola pentalannya terkena kaki Willian. Di situ Willian nggak salah, karena emang itu dia cukup melakukan tugasnya dengan baik ya. Cuman ya pahitnya bola pentalannya dari kakinya pemain Borneo itu ke posisi tangannya yang memang terbuka aja, karena dia udah memarking pemain Borneo dengan baik, ya apesnya di situ aja gitu. Lagi kena bapuknya aja, dan itu layak penalti. Di menit-menit akhir Beckham mendapatkan peluang, Beckham sudah menggocek Nadio, Beckham yang lari kencang akibat serangan balik Persib, dan itu bagus banget, positif banget pergerakannya Beckham, larinya juga kencang melewati Nadio. Si siapa, Keihiro Sedong melakukan blok kan, sehingga Beckham tidak bisa memasukkan gawang dan tidak bisa membuat Persib unggul gitu. Oke. Ya, Nadio sudah dilewati. Beckham tuh udah bener mah, dia udah lewatin, terus ya capping lah sekali, langsung syuting. Sayang syutingannya masih terkena palanya si Kehirose gitu, oke. Dan sayang banget, semestinya gitu. Borneo sudah bermain bagus banget, sudah bermain menyerangnya, create chances-nya, saling supportnya, distribusi bolanya juga oke. Sayang banget Borneo tidak bisa mendapatkan hasil penuh gitu. Dan ya selamat, ini sebuah hasil yang positif tentunya untuk Persib Bandung gitu, membawa pulang 1 poin dari kandangnya Borneo, dari Sergiri Borneo sana gitu. Oke. Ya, Persib Bandung masih kokoh di puncak, dan peringkat 2 ya masih ditempati oleh Borneo FC. Dan apa namanya? Coba semesta lebih mendukung lagi, itu Obi tuh bakal apa ya? Bakal mencetak 2-3 gol kali untuk Borneo ya. Ya, Peralta juga sukses dimatikan bersama Vidal. Dengan ya, ini merupakan rangkuman dari big match, keseruan dari drama big match. Dan sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, makanya jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan kalian. Bye bye.